Al-Ustaz Haryandi SE, kepada beliau kami persilahkan dengan hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sebenarnya irung amin terlelekan. Kegunakan nih, anda agak ciri nggak sendiri biru. Terlelek bagi tanpa saya ini. Tempat sampingan yang. Wah, pulang deh. Kurang kompak nih. Masuk. Sempit tau sempit. Aja dia urusan. Iya. Ikaw may dulu Pak. Orok pa Dia may sandal. Kenapa sih deh? Mana sandal lambur aja. Nanti dulu boleh. Sandal sendiri. Anda berdiri nanti. Sulai deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pelajaran atau ilmu tajawi. Ya, pasan natural pelajaran atau ilmu tajawi. Enjoy salam hati waalaikumsalam atau bukan waalaikumsalam tapi waalaikumsalam. Punah mantan ki boleh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa? Karena mim yang sukun, mim yang tasdid bertemu dengan huruf saya, mim yang sukun bertemu dengan huruf saya yang tasdid, maka mim ini berubah harokatnya menjadi dhammah. Nah, pun aja kalau aku bahas tadi kan salah suku. Iya. Intinya juga kalau jadi pun aja salam waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan yu'afini amahu wa yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad. Bisa diulang Ustaz? Bisa diulang? Oh. Kau ikutan perlacir dulu. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, kullu nafsin dha'iqatul maut, fa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah, faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, al mautu babun, ya ayuhan nas aktiru dzikra hadhimil lazzati. Amma ba'd. Punah bahasa Arab terus gak pasti anda kisih apa namparatin ini kasih gak doa masuk WC juga baca lagi amin amin tuh. Jadi lagu campur di sampai bahasa Mangkasar bahasa Indonesia karena saya yakin yang ada di tempat ini kalau ngasih kisi gula jadi pasti paham di bahasa Indonesia. Yang kedua pasti biasa di TikTok tuh pasti paham di bahasa Indonesia. Yang ketiga pasti biasa di sinetron tuh. Kemudian berikutnya kenapa saya pakai bahasa Makassar? Karena saya yakin di sini orang desa Pencung ini katanya. Desa Pencung ini mayoritasnya bahasa Makassar. Iya, jadi guna bahasa Makassar pasti bikin sena. Iya. Kecuali mungkin guna bahasa Inggris kan. Hadirin yang terhormati dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya lanjut. Allahumma rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Allah yang dipuji? Karena kalau kecantikan yang kita puji, umur 50 tahun, 60 tahun hidungnya mulai rontok. Kulitnya mulai mengerut, giginya satu persatu mulai berpamitan, matanya mulai rapuh. Berarti kecantikan itu bukan sesuatu hal yang harus kita puji. Kalau dengar ceramah saya boleh menghayati, tidak boleh menghayal. Saya ulang, boleh menghayati, tidak boleh menghayal. Kenapa kalau menghayal? Takutnya ibu-ibu, bapak-bapak ini ada yang tidur. Tapi kalau menghayati berarti gimana lagi ceramahku? Iya, nyetuk tulis ceramah gue dong. Setengah mati nanggut ceramah. Iya, anjir awalnya jamaah tidur ngasih ngisi rimah min lagi ngaru-ngaru. Ngapa ki ngaru-ngaru kering? Dari karena saya bilangin ceramahku. Nah karena tidak pusing, sudah apa di pau. Ini aku ngaru. Boleh menghayati, tidak boleh menghayal. Ya, jangan sampai tidur
Kemudian kenapa kita puji Allah Subhanahu wa taala? Karena Pak Bupati yang mau kita puji 5 tahun ke depan dia sudah selesai masa jabatannya. Anggota dewan kita mau puji 5 tahun ke depan selesai masa jabatannya. Apalagi punna dusunnya. Apalagi punna iman desa saja. Ketampanan yang kita mau puji 60 tahun, 70 tahun. Sini mah kita tuata. Dulu dia ganteng sekali. Sekarang umur 71 tahun. Kurang lebih kadang dia. Apa yang terjadi? Kira-kira bapak-bapak, kita kira pun namanya ngodo, berikut ya, paling akan itu tua genit. Sekarang kita masih muda, gigi kita masih cantik, masih bisa dipasangi kawat. Tapi 70 tahun, 80 tahun yang akan datang, apa antar lagi pasangi? Lah, busuk minne runtung minne tak selesai lagi ginta. Berarti manusia, makhluk selain Allah tidak ada yang pantas kita puji. Tidak ada yang pantas kita puji, maka yang pantas dipuji adalah Allah Subhanahu wa taala. Deh, berusaha untuk gara-gara lagi cara mereka tuh cidomi. Iya. Jadi gimana gara-gara sih karena kita nanya. Hadirin yang dirahmati dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah kita puji Allah, mari kita berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita bersalawat kepada Allah, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Perintah Allah, ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wa sallimu taslima. Hai manusia, hai orang-orang yang beriman, berselawat kepada Nabi. Kenapa? Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Karena Allah dan malaikat berselawat kepada Nabi. Berarti kita ini apa dibanding malaikat? Tidak ada, kecil sekali. Maka kalau Allah perintahkan kepada kita sholat, sholawat, puasa, zakat, laksanakan ini. Katanya tampu tadi lompo, tenaga tatena pakulena. Mungkin hari ini kita masih bisa meninju. Tapi salah menabat temu sakaratul maut kah? Siapa yang bisa meninju? Tidak ada. Nah, saya lanjut. Sholawat ini adalah stempel dunia akhirat. Contoh begini, sekarang ini ada masjid yang mau dibangun. Ane masih balik dari Pokolompoi. Iya. Murah di Pokolompoi, kan di jamaah nanti ini, masih kan ini nanti jamaah. Jadi Pokolompoi, pare lagi proposal. Yang kamera, kesini lapor Pak. Ane masih kan di Pokolompoi, pare lagi proposal. Kemudian main kiri Pak Bupati. Atau magi Pak Camat, langur lagi Pak Camat, lagi ini proposal bos. Oh iya, tak lagi balik. Batu kemari Pak Camat, kita ani Pak Camat. Inaik itu kah? Nah karena enak kedengan leh. Tu batu teh magi, tu batu di sapencong. Apa tujuan tak? Ero kok bom masigi. Masigi apa? Masigi di kampung ku Pak Kolompo dan renale jamaah. Nah karena Pak Camat sini kan proposal tak? Nah sini proposal tak, oh iya, mau terima lagi. Nitayan sebulan, 2 bulan, 3 bulan kan nasi tahu kan dia cair. Kenapa? Anjo main Pak Camat bukan dia missing. Itu. Yang kedua, pare lagi proposal, kira main Pak Bupati. Lah tema gitu kan, lama ya Pak Bupati sudah. Main murah, lama kira proposal. Apalagi pare, lah pare KTPA. Oh, pun namanya Pak Bupati, sak gering. Pak Bupati nak jadi foto misalnya. Sak buki Ustaz Ariandi atau Ustaz Andi Arrozi. Sak buki gering, upastin singki itu. Punana singki, andre lagi tayang langsung kita share doi. Akhirnya dengar le ke Pak Bupati. Disebutlah nama saya. Ditanya, naik itu kah? Nah karena anak kedengar le batu di desa Pencung, Ustaz Ariandi ini yang suruh amai. Oh Ustaz Ariandi, dia ciri ke proposal tak? Oh sih mana proposal tak? Berapa kebutuhan? Oh nanti kebutuhan dana 100 juta. Oh kamane karena lo itu ini masih membutuhkan 50 juta besar yang kini. Anda kita ya tuh, kenapa tidak menunggu? Karena orang yang kita sebut dikenal sama Pak Bupati. Pertanyaannya, kalau bapak-bapak menghadap sama Allah, sebut nama saya tidak dikenal sama Allah. Pasti Allah bilang, kau siapa? Kau bukan umatnya Rasulullah. Tapi ketika kita baca, kita sebut namanya, maka Allah Ta'ala nakken negara umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah cini pemadai di kalenta, oh cahaya jirupana. Oh cahaya jadi mana? Mingkan jadi mana si tangga jika nyir itu nanggalin sambayang, ya. Lalu jadi kembung-kembung.
Di sini bagian tak cahaya sanggenda datang dengan rapi dugu-duguan. Ganjar tentang kali sambayang kali jadi sempat-sempat jadi kerangan. Ini tuh jangan kali sambayang. Ah ini penting juga ini. Punang kali jadi sambayang ki baji-baji gila lo berarti tanggal jadi sambayang. Karena sambayang je Allah jadi sambayang, larin dari salangkan mana lampuah. Akhirnya Allah lihat, betul ini umatnya Rasulullah ini. Kenapa? Dia umat dia. Yang kedua, dia berani sebut saya umatnya Rasulullah. Maka apa kata Allah? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai umatnya Rasulullah yang saya golongkan ke dalam golongan orang-orang yang dipaksa selamat. Sekarang kau masuk ke dalam surga. Udkhulu fi ibadi wadkhulu jannati. Kenapa? Karena kita sebut nama orang yang dikenal oleh Allah Subhanahu wa taala. Nampak ini pembukaan ini kamu duduk makin kucing ini. Andre pada tama intinya cara maku duduk makin kucing. Pokoknya pernah duduk di meja nggak jadi minum. Tuh, jadi minum ya. Hadirin yang dirahmati dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang bilang takziah itu haram. Ya toh, ada memang. Seperti yang kita mengungkar Facebook. Ada orang bilang takziah itu bid'ah. Ada yang bilang takziah itu tidak boleh. Ada sekarang golongan tidak mau datang ke acara takziah. Nah, sebelum kita masuk kepada itu, kita harus tahu apa itu takziah. Takziah berasal dari kata azza ya'izzu izzatan. Artinya tak angkat. Azza wa jalla, Allah yang maha terangkat, Allah yang maha tinggi. Jadi azza ya'izzu izzatan, terangkat atau mengangkat atau diangkat. Apa yang mau kita angkat pada pertemuan kali ini? Kebaikan-kebaikannya orang yang meninggal. Jadi punanya tahu mati kita, tena mulakul bisa bu kulina. Saya nakana sudah protokolkan. Iya, saya tadi perhatikan betul itu protokol bicara. Kamu usah hari ini dia lambi tagam barakan ini. Tinggi pun ada kira dulu kan? Tapi tidak apa-apa sama ganteng. Azza ya'izzu izzatan, terangkat atau diangkat mengangkat. Jadi punanya tu matenta saya kemana dalam rumah anak kulen cerita kodi. Ikatnya cucu naya agak singgale baki banyak kuang puting. Dia karena kira tuh nenekku jadi kesiku pau. Ternyata nyonyaku puting karena kira pemangan reputing. Anja si cucunya saya banyak kuang puting. Ego di begitu nyawata. Di kursi mintongan tuh kan di kursi mintongan tuh nak kira banyak kuang puting. Setelah saya besar saya tahu si rata nyaku puting karena kita cucuna. Jangan lagi disebut kemudiana. Kalau ada orang meninggal, kenapa? Orang meninggal kalau disebut kejahatannya, kalau disebut keburukannya, di dalam kubur itu pasti disiksa. Pasti disiksa. Kenapa Nabi yang sampaikan melalui hadis tentang takziah, azza ya izza dan kita diperintahkan untuk mengangkat kebaikannya. Oh itu ya anu bodong. Dan Cina itu natalasa, anu rajimamu sidakka. Antu dan Cina itu natalasa, anu ngaimamu masih anak-anak cucuna. Antu dan Cina itu natalasa, anu rajimamu kamane. Antu dan Cina tenalek bakal tunggu itu natoro-toro kana. Baiknya yang kita sebut, jangan kekurangannya. Iya, jangan sampai lebaki sere kelompok arisan. Nah, dipau karena dia malas bayar arisan. Dicarita mirip nemu tera ya itu baji aja nama teh. Aduh malas bayar arisan. Ternyata dia tidak bayar arisan guys ya, karena bayarkan uang pesantren anak-anak. Andre nisengi dicerita terus mi kemudian. Nah, maka jangan Bu ya. Ya. Kalau pengalaman saya itu ya memang ibu-ibu yang sering ya. Kalau di sini enggak di sini. Ya. Saya harus jaga betul perasaannya ibu-ibu di sini, jangan sampai saya pulang ditarai. Ada mau batu motor. Hadirin yang dirahmati dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kebaikannya orang meninggal harus diangkat. Tidak boleh dicerita kodi. Satu, yang kedua, kalau ibu-ibu mendatangi bapak dan ibu sekalian, teman-teman sekalian, kalau mendatangi orang yang meninggal, jangan piti kanak-kanai. Jangan sota dan jangan ernikana. Nela matiin juga di bau. Ada yang di bau? Sampai Ustaz. Atau identiti misalnya. Ada jadi titi toh.
Karco. Rata-rata tuh puna di kampung Dentau, Detikno, Denebo, Dentiti mo. Ini lamutira yang Dentiti. Lamutira yang Dentiti. Akan saribatan na Dentiti. Nakana, uy, may saya kau gigi Dembolo. Ngapa Dembolo itu cara di sini puna itu lamate. Nasi ini tuh puna lamate itu. Ane Dentiti ini sakarat nih, ini Dembolo. Batulah ini Dembolo. Karena Dembolo orang piti kanak-kanak, orang sota datang ke Dembolo. Dia orang mau sakarat. Batulah ciri itu lamate ya, cuba-cuba ini Dembolo. Ten halal. Ini Dembolo nih, jadi cuma. Tiga jalan saya datang guru sakarat. Tema. Dia nak tak lepas ini nyawana, pokoknya tak tersiksa ini salua. Tak lepas nyawana kan ada Dembolo nih. Nakana, apa mereka kulit ini anu? Nakana tina. Ane lah pun tahu, nak kulit kaman nih. Dosa ini anak nih, nih Dentiti ini. Dosa ini anak. Amun dulu ini saribatan yang Dentiti. Nakana suruh minta Dembolo. Karena ngir Dembolo, pulang ngir gitu apa lupa? Ngapa ngurus surat lampak? Nah kan ikat tebak tuh jadi pilih piti kanak-kanak. Ngapa ikan Dentiti? Tina kulit lepas nyawana. Nah karena memang tina kulit lepas nyawana di Dentiti kau dosa dia anak. Nah karena dia piti kanak-kanak Dembolo. Anda Dentiti tulah lubang, anda anak-anak. Satu, punya waktu kiri tu matea, dia kipiti, pau-paui. Kasih kasut tak itu, tu dosa dia anak tu lalu baik kalau mati, tadi anak-anak. Betul? Kemudian, punya waktu kiri tu matea, dia ki cerita linoi. Ini bapak-bapak ini biasa ini. Pokoknya pun pertama dari kampung-kampung saya biasa bawa ceramah takziah di bagian dulu dari Guntur Rampan, Rai, non di Bangkala, naik rumpia, bawa ceramah takziah. Anjo bapak-bapak kucing pun nama itu mati ya, ngantar itu mati. Pertama nak cerita Pak Bulugana, toh, gunakan iman bagian ramen ini panggandengana. Yang kedua politikna. Yang berikutnya Cakadusna, kebetulan di Bilimbulu ini Bambang ini pemilihan Cakadus kan nih? Iya, calon kepala dusun. Mana kan jadi tempat dicerita juga lapak kalinoa, jangan. Kenapa? Dianggap kita ini orang yang paling berani dan paling tampo menghadapi sakaratul maut. Jangan, tidak boleh. Kenapa? Nabi saja itu saat menghadapi sakaratul maut sangat-sangatlah takut. Malam lagi ikan tenit dia kena bida dia tuan ulama paling jadi ambil pengumpul 3 kul. Nah ini paling negara nung nih ibu nak tarawih nih 3 kul dibaca 3 kul. Inna atena Allahu ahad, qul dzirabbil falaq, qul dzirabbil nas. Nah kan ibu kan nyemai ceramah, nah kan ustaz punane kul jadi bagi ruang jadi atana ustaz Joko inna atana bagi ruang. Kita ini bukan ulama, kita ini bukan orang soleh dan soleha. Ibadah kita masih terbatas. Kenapa kita masih terlalu takut menghadapi yang seperti itu? Ya, bukan saya menakut-nakuti karena pada akhirnya kita juga akan mati. Kita juga akan mati. Jadi jangan terlalu berani, jangan terlalu takut. Yang sederhana, pokoknya mendapat Tuhan niat. Nah, kemudian punania posarikat tanta, bija pemanakanta, anak cucunta, andro manggita moderang. Jangan terlalu bersedih. Jangan terlalu bersedih. La tahzan, jangan bersedih. Innallaha ma'ana. Karena situ-situnya nulatana sia ganti. Siapa yang bersama dengan orang, Allah bersama dengan orang yang seperti apa? Innallaha ma'ah sabirin. Orang yang bersabar ketika ditimpa musibah. Jadi sabar itu 3. Pertama meninggalkan, yang kedua menjalani, yang ketiga menerima. Apa meninggalkan? Bukan meninggalkan mantan. Ini anak muda jangan meninggalkan mantan ya. Ya cewek juga meninggalkan mantan. Meninggalkan maksiat. Harus sabar. Ada orang itu karena sudah terbiasa dengan sabu-sabu. Anda jangan sabu-sabu. Sabu-sabu ya, pasti sabu-sabu ngasih jadi itu tak cari-cari toh. Iya, sarapan bubur. Meninggalkan maksiat karena dia sudah terbiasa dengan sabu-sabu. Disuruh meninggalkan maksiat, dia tidak sabar, akhirnya kembali lagi sabu-sabu.
Ya, daripada boring daripada apa boringnya. Ya. Bosan gabut ya bahasa Garut gitu jadi kita gabut. Bosan akhirnya dia sabu-sabu lagi. Tidak sabar. Akhirnya dia kembali dari kemaksiatan. Tapi kita diperintahkan oleh Allah sabar meninggalkan maksiat. Yang kedua, sabar menjalani perintah. Kemarin 1 bulan penuh disuruh puasa. Nah ini kami dah sabar ini. Nia sabar dulu nia setengah sabar nia tarna sabar. Anjo sabar kedua pokoknya ngandre dan nari antama piasa nampak buka. Anjo setengah sabar aku kerja ngandre di dan nari aku dari tanggal luar setengah sabar. Nia kau tarna itu na sabar pokoknya leba ngandre dan nari na dek kami sih leba pan na dek kami sih. Andre itu puasa na sangkin dalam puasa. Bulan malam. Anjo itu tarna itu sabar ini. Kemudian ketiga, sabar ketika diuji. Jadi kita harus sabar menerima ujian. Kalau orang soleh datangi dengan masalah, berarti namanya ujian, cobaan. Tapi kalau orang itu tidak bebas sampai ditambah masalah, ini biasa dilihat ini tahu piti ya, piti kanak-kanak. Ya, di kampung saya, kebetulan saya orang Batu Menteng. Ya, tapi saya menetap di Jadi Ponto mulai dari 2013 saya jadi Ponto sampai sekarang. Ya, tapi saya sering pulang karena tahu aku jadi Ponto Batu Menteng. Justru nak akilang. Ya, kilang. Jadi dari lebong tapi dia contoh tantaku menjadi lebong. Jadi nak kita aja tuh marahin ini kan dia. Upah kemalah kali kita raya punya bro. Itu pasti jangan saja gini. Iya. Jadi sabar ketika menerima ujian. Besok lusa sekarang mungkin kita punya mobil, punya rumah. Dalam kisah itu member akan ribalaka silap foto. Kita punya anak yang banyak, muku member anak waktu banjir ke usik mate. Ya, tapi mudah-mudahan Andre ya contoh aja. Waktu longsor ke usik mate. Disitulah kita akan diperintahkan untuk sabar menerima ujian. Itu tahu tuh ternyata sambayang. Tidak lepas sampai, tidak lepas puasa, tidak lepas tupas surya, kakak sekali nanti tahu masalah. Ujian ya. Ya ujian injo. Dia ujian. Pas Islam itu betul Allah Taala kan digurisi kau cilaka. Jika pula tuh raja kusian raja sambayang, berarti dia orang yang diuji. Kenapa diuji? Mau lagi dinaikkan tingkat keimanannya, mau lagi dinaikkan derajatnya, mau lagi dinaikkan surganya, mau lagi dinaikkan seterusnya dan seterusnya kebaikan-kebaikannya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hanya pokok-pokok belajar dikijai, paling itu knowledge angin mika dicari. Mika pilak lompo naik, mereka sering boleh angin bila sering itu angin, tambah keras anginnya menerpa kita, tambah keras angin menerpa pohon itu, sama dengan kita. Kalau semakin naik iman, pasti tambah sakti. Iya, dia ngasih karena alhamdulillah di atas semua imannya. Hadirin yang terhormati dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai pembukaan, belum masuk isi. Jadi insya Allah saya mau ceramah sampai subuh. Sudah sampai subuh cerita ya. Sagina singar cerita ya. Hadirin yang dirahmati dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita semua ini sudah tahu. Ane nata bagi kematian. Kita sudah biasa. Anak tak mungkin, keluarga tak mungkin yang lain, tetangga tak mungkin yang lain. Jadi bukan perkara bukan perkara yang asing. Ini sudah biasa mungkin. Nah, sekalipun biasa pasti pak rezeki. Kenapa? Karena anjo pacea, anjo pangai batilalangi. Karena dari dalam rasa sakit ini, rasa cinta ini dari dalam, ketika kehilangan itu kita merasa sangat-sangat terpukul. Apalagi punah mata, apalagi punah bapata. Berapa tahun, puluhan tahun, si panai, si panaungan, si pasuru, si pantamang, iyan soik, yang pasusuki, yang pagolopoki. Akhirnya Allah panggil. Siapa yang tidak sakit? Namun kata Nabi, sakit itu jangan terlalu diperdalam. Biarlah semuanya berjalan sesuai dengan koridor dan keinginan Allah. Kita ini tidak punya daya dan kekuatan apa-apa. Allah yang punya segalanya. Biarkan Allah yang mengatur segalanya. Hari ini mereka yang diantar ke kuburnya, besok lusa kita akan diantar. Hari ini kita memandikan ibu kita, besok lusa kita yang akan dimandikan oleh anak kita. Hari ini anak kita memandikan kita, besok lusa anak kita akan
dimandikan oleh cucu kita. Begitu seterusnya, dan itulah kehidupan yang sebenarnya. Bahwa kullu nafsin dha'iqatul maut, tunggal anu nyawanya pastilah kasih ngasih. Ngapa nanti curhat? Tadi sarang tangga. Kata orang lain bilang. Kedua tangga. Nek ini tau bodoh-bodoh ah. Rongan nasi rata-rata kilometer bodoh. Itu di boleh rate. Biarlah kehidupan ini Allah yang mengatur. Karena memang pada hakikatnya Allah adalah pemilik kehidupan dan kematian. Mati dan hidupnya kita kalau kita serahkan sama Allah, maka tidak ada yang susah dan tidak ada yang susah dan tidak ada yang sulit. Ketika kita serahkan semuanya sama Allah, yakin dan percaya tidak ada yang sulit, semuanya akan mudah. Kemudian berikutnya, kalau ada saudara-saudara kita yang mau mati, maka anak kita lakinu mautakum la ilaha illallah, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Kunanya tolong mati nugi nang alai saya tolakin kalimat la ilaha illallah, sama-sama la ilaha illallah. Mangkana akhir kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Ilaina rikala musang kacapakkan talasana makana la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhala jannah, pasti masuk surga. Nah, kan anda gampang jinjis dasar. Mana ada puasa, mana kita banyak la ilaha illallah itu jawabannya. Nana gampang. Mengucapkan kali orang yang biasa saja sholat itu Pak, luar biasa sulitnya itu mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Berat sekali. Siapa yang sampaikan? Rasulullah. Berat sekali itu mengucapkan kalimat la ilaha illallah di penghujung kehidupan ini. Makanya di dalam salat kita itu baca doa. Allahumma inni dzalamtu nafsi dzulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarril fitnatil masiihid dajjal. Di situ kita minta kemudahan kehidupan kematian. Kenapa? Karena menghadapi sakarat itu sangat luar biasa sakitnya. Dilepaskan nyawa ini sangat luar biasa sakitnya. Anjo punanya bang, bocor ki, ditempele, nampak nilaka, andre jenak 10 tahun injo patempele banget arak kita mari banget. Nilaka nasanna batina raki. Bagaimana dengan nyawa? Bagaimana dengan ruh yang sudah berpuluh-puluh tahun ini baku tempel dengan jasad kita? Bagaimana sakitnya itu ketika dicabut? Nah, disinilah timbul pendapat. Nabi Idris alaihi salatu wassalam menyampaikan bahwa sakitnya sakaratul maut itu sandrapangi. Ya, itu pendapatnya Rasulullah. Kalau Nabi Idris sandrapangi jangan-jangan telasa nih sanggara. Katanya itulah mati yang paling nikmat. Bayangkan dia punan rapang ki jangan-jangan telasa di sanggara, jangan-jangan telasa di sanggara. Itulah mati yang paling nikmat. Kata Nabi Idris, wih bagaimana itu nikmatnya itu kalau digoreng hidup-hidup. Kamu kusari nak kena naik taji anu apa nak bolusin taji pipi nanti sama apa di sini. Kalau kita digoreng hidup-hidup, burung-burung itu digoreng hidup-hidup. Kemudian pendapat yang kedua. Pendapat yang kedua, orang yang akan mati lepas jasadnya, ruhnya dari jasadnya itu seperti seekor kambing yang masih hidup dikuliti, atau seekor kambing yang dikuliti hidup-hidup. Jadi kalau rapang di memang telah sakitnya di parisu ni laga sa kulin parisi. Nah, kata orang itu apa kata pendapat ini, itulah mati yang paling nikmat. Bagaimana sakit itu? Kalau kita, tapi pendapat ini menyatakan itu apa mati yang paling enak, paling nikmat, paling lezat. Kemudian kata pendapat Rasulullah SAW, anjo mati ya punan lepas nyawata, baturi tubuta, sandra pangitau ni padangi, salapang bisa 80 salapang. Naik bat taji bawang sile, itu bakal kau naik baki sile, nggak sama pak risik nah. Bagaimana kalau kita dipadangi bisa 80 salapang? Bagaimana sakitnya itu? Dan kata Nabi itulah mati yang paling enak. Ini itu mati yang paling enak. Nah kalau kita menerawang, kita melihat, kita menelaah, pun dipikir-pikirin. Masya Allah sekali ini, itulah gambaran mati yang paling lezat katanya. Nah, tapi ada satu hadis. Kata Rasulullah SAW, ar-ruhul mu'min, ruhnya seorang mu'min itu kamatsalir ruhi yakhruju min jasadi, kamatsalir ruhi yakhruju sya'ri min ajib. Anjo nyawana tau matea, anjo nyawana tau telah sekali cabur di tubuhna, sandrapan di antubanang, niya ni boleh rari tadi gua nampak di besok, tena nak pati pak lulukanna. Nah, katanya ada mati yang seperti itu, dan memang ada.
Ada ulama yang menemukan kedua hadis ini. Satu, mengatakan bahwa kalau mati itu seperti dipadangi pisau 80 salapa. Yang kedua, hadis ini menyatakan bahwa mati itu seperti sehelai benang yang ditarik dari terigu. Ulama ini menemukan ini. Alapun hadis kan nih. Alapui, bunda kita itu alapui. Berarti salah yang ternak kulit pinawang ini. Kata Abu ini pura-pura ini. Tapi karena ulama ini hafil Quran, ulama ini ahli hadis, aku lagi ahli hadas. Mata antara sitai, kamurun antara sitai, gigin ta sentai, tulin ta sentai, kalun ta tai kalun, ulun ta guria, landu kucit ta tai kucit, raungan aku ana sentai. Ahli hadas. Ulama ini ahli hadis. Iya, tapi dia tidak sokta, tidak berani, tidak sombong. Maka dia puasa. Malam tahajud, siang puasa, malam tahajud, siang puasa, malam tahajud, siang puasa. Akhirnya dipertemukan dengan Rasulullah SAW. Nah, Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara sekalian, kalau kita bermimpi bertemu dengan Rasul, maka yakin dan percaya pasti dia Rasul. Pasti dia Rasul. Karena satu-satunya wajah yang tidak bisa dimanipulasi oleh syaitan adalah wajahnya Nabi Muhammad SAW. Maka bertemulah ulama ini dalam mimpinya bertanya, "Ya Rasulullah, ya Nabi, saya ini lemah sekali, saya ini bodoh sekali ya Rasulullah. Sampaikan saya, apa maksudnya ini?" Satu hadismu mengatakan kalau dicabut nyawa seperti sangkal sarapa kita dipadangi bisa 80 salapa. Yang satu hadismu mengatakan bahwa ketika dicabut roh ini seperti sehelai benang yang ditarik dari terigu. Apa maksudnya Rasulullah? Saya tidak paham ya Rasulullah. Ini ulama. Pun lagi tel langir kisahre, dia juga, dia juga. Padahal kita hanya dapat ilmu dari kajian-kajian. Jangan terlalu cepat menghukumi saudara kita masuk ke dalam neraka, karena neraka itu bukan kita punya pintu. Jangan terlalu cepat menghukumi diri kita bahwa kita akan masuk ke dalam surga. Nasabah surga teh ini tapata. Iya, kasih kena kita tambah di surga. Iya, karena kita bupati tabe, anja buat anja surga teh untuk bijan bupati. Tapi untuk umatnya Rasulullah yang soleh, yang taat. Nah, Bapak Ibu sekalian, Rasulullah menyampaikan seperti ini kepada ulama ini. Kau kan hafid Quran, kau hafal Quran, kau hafal hadis. Sebentar kalau kau bangun, baca surah Yusuf. Tuh, ada yang sudah hafal surah Yusuf di sini? Ada yang pernah baca ini anak muda? Iya. Jadi kalau anak muda harus pintar baca Quran dong. Cewek jangan mau sama laki-laki yang tidak bisa baca Quran. Kalau bisanya cuma TikTok, jangan nih. Minimalnya ini bapak-bapak juga ibu-ibu minimalnya cari menantu ya kayak saya lah. Ya salah. Dia lagi punya tangis ngaji. Takdir itu ada dua, ada yang ditetapkan, ada yang dipilih. Yang ditetapkan itu kan, ini lasukin batan lagi palasukin. Ini anda nama malaikat Jibril lasar pilihan ganda. Tuh, ada lebong. Emang kita lasu. Enak karena kini tianangan dari Ibu Fatimah, ka bapakku, Rasulullah. Ada lebong, emang kita lasu. Nak kira kalau lasu itu kelumanya tidak. Itulah takdir yang ditetapkan. Ada takdir yang kita diberikan pilihan. Jodoh. Kita memilih, kita disuruh mencari. Itu yang mana kini saya serahkan sama Allah. Jadi kalau yang datang itu nenek-nenek. Nenek-nenek. Pasti itu buahnya mantap. Dari menyut ya, dari menyut. Disitulah letaknya takdir. Kita akan diberikan pilihan. Siapa yang menyampaikan itu? Ada ulama dari Arab, dari Aljazair. Saya lupa namanya, tapi itu pendapat sahih. Bahwa memang ada takdir yang ditetapkan, ada takdir yang dipilih. Iya. Saya lanjut yang tadi. Kalau kau bangun baca surah Yusuf, maka kau akan temukan jawabannya, kata ulama itu. Sekali lagi saya ulang, boleh menghayati, tidak boleh menghayal. Jadi, ya, tidak boleh menghayal. Jangan sampai menghayal kata tidur apa antum dan tidur. Kemudian Rasul menyampaikan kalau kamu bangun baca surah Yusuf, kau akan temukan jawabannya itu. Akhirnya bangunlah ulama ini, karena habis Quran, akhirnya dia baca surah Yusuf. Kalau dia baca surah Yusuf, oh dia temukan jawabannya. Nah ini teman-teman adik-adik ini, yang cewek-cewek juga, yang muda-muda, kalau bisa buka-bukalah surah Yusuf. Saya tidak akan beritahukan ayatnya di mana, tapi saya akan sampaikan maknawiyahnya dari surah itu. Buka ya, dicari. Ya. Sebagai tugas. Jangan sampai kita selalu menghadiri acara takziah dan tentunya ini nirang mindro.
Ngurang cara mata saya, hal yang hebat kamu dah apa yang hebat? Teh kita ndrek minto pokoknya mulai nyuruh dibikin kesanggen nara tadi palu makalak ngasih. Apa sih apa nak bau tuh? Aku lupa ngasih ni nyuruh ngasih kita. Teh nah hebatnya pun nak terus kita. Nih, kalau pulang baca surah Yusuf. Maka bangunlah ulama. Dia baca surah Yusuf, dia lihat oh dia temukan inilah jawabannya. Kisahnya seperti ini. Di dalam surah Yusuf ada kisah. Jadi kalau kita baca Al-Quran itu singkatan apa kita cicil feeling. Dia bercerita betul-betul kita seolah-olah diperlihatkan film yang nyata, bukan film sinetron. Ceritanya seperti ini. Yusuf itu, saya singkat ya, Yusuf itu besar di istana, seorang raja. Seorang raja ini punya istri, namanya Zulaikha. Ada aja Zulaikha kan ya? Iya, ganti nama mata. Kalau Zulaikha itu wanita paling cantik pada zaman itu. Ganti nama mata nampak nikah kepindruan ki. Nikah dari menikah lain dia. Zulaikha itu wanita paling cantik pada saat itu. Contoh misalnya di negara Indonesia ini, istrinya menteri itu namanya Zulaikha, istrinya presiden itu namanya Zulaikha, dan Zulaikha itu wanita tercantik di Indonesia. Tapi sekarang tidak bisa dibedakan itu wanita tercantik. Kenapa? Banyak mitigasi sekarang. Iya. Biar bengkok alisnya 8 hari saya bisa lurus. Sekarang aplikasi. Biar lari keluar giginya bisa masuk. Aplikasi dah. Itu nya kan aplikasi. Yusuf besar di istana. Yusuf adalah manusia tergagah, tertampan yang pernah diciptakan oleh Allah. Tapi belum mengalahkan ketampanannya Nabi Adam. Jadi pertama tampan Nabi Adam, yang kedua Yusuf dan Rasulullah. Jadi ketampanan Nabi Yusuf dan Rasulullah itu bagaikan matahari dan rembulan. Tampan sekali. Itu kalau kita di dekatnya, katanya menurut riwayat ya. Katanya kalau kita dekatnya Nabi Yusuf itu, kita ini semakin jelek, Yusuf semakin tampan. Tapi kalau kita dekatnya Rasulullah, kita ikut gagah, kita ikut tampan. Itu kehebatannya, itu ketampanannya. Yang keduanya ini masing-masing punya kelebihan. Iya, tapi mungkin kita jadi punya mau sama jalan-jalan sama anak muda ya, pilih gambar pilih kodi tentu nak kita rena jalan iya. Tapi ketampanan Rasulullah itu apa? Sahabat bertanya begini, ya Rasulullah bagaimana itu tampannya Nabi Yusuf? Rasul menjawab, Allah menurunkan ketampanan 100%. 50% untuk Nabi Adam. Berarti 50% mami di 45% untuk Nabi Adam. Kemudian tinggal 55%. Kemudian 50% ini dibagi dua, disisakan 1. Bagi 2-nya itu untuk saya dan Nabi Yusuf. Kata sahabat, kenapa? Ya Rasulullah, saya ini sudah keliling, mulai dari negeri ini ke negeri ini, saya tidak pernah menemukan wajah setampan engkau. Lalu engkau mengatakan bahwa Nabi Yusuf itu lebih tampan dari saya. Lalu kemudian Rasul baru menjawab, saya dan Nabi Yusuf bagaikan rembulan dan matahari. Jadi benar motor ibu-ibu gombal tuh misomita. Kita matahari, kita matahari, saya rembulan, kita matahari. Iya, ini bilik lain. Kenapa dia? Ada yang dirahmati dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lagu pasagaran juga. Lakukan pesan. Akhirnya Yusuf semakin dari kecil dia semakin dewasa, semakin besar, semakin tampan. Gitu nenek pernah bila lompo, bila kau ditanya kah? Nabi Yusuf tidak. Semakin besar, semakin tampan. Zulaikha ini mengatakan, Yusuf ini bukan anak saya. Yusuf ini tidak senasab dengan saya. Yusuf Andre pasti yang cerakuri Yusuf. Karena Yusuf masuk diambil oleh Zulaikha sudah anak-anak. Artinya Andre mau dipas susu itu, Andre mau hubungan darah. Cuma dibesarkan oleh Zulaikha. Kata Zulaikha, darah ini anak-anak ini. Kalau dia jatuh di tangan wanita, nah sama dengan wanita yang sekarang kapan dia? Ya, saya tidak mau kalau dia jatuh di tangan dia. Dia terjadilah perebutan. Sekarang adik-adik sekalian, kalau mau menikah harus karena agama, bukan karena cinta. Ya? Banyak orang yang menikah karena cinta akhirnya bubar. Jadi Ponto itu sudah 70% itu menikah karena cinta, tidak cukup 1 bulan 2 bulan pisah. Akhirnya banyak yang janda, dan janda-janda itu banyak berkeliaran di Jadi Ponto. Anak muda semangat. Bagus jandanya. Rasulullah itu menikahi janda loh. Iya, memang beda jandanya orang Arab dengan jandanya orang di sini. Biasa jandanya orang Arab itu matanya itu bening.
Ya, kalau jandanya kita di Indonesia itu bunran nih. Biasa pokoknya jandanya biasa kalau jandana Indonesia dicium tangannya bau minyak kayu putih, dicium peluknya minyak gosok, dicium rambutnya minyak kelapa, dicium lehernya. Tapi kalau orang Arab itu Masya Allah. Makanya Rasul itu jatuh cinta dengan Khadijah. Dan Khadijah memang luar biasa. Kata Rasulullah, tidak ada lagi suami yang sebaik dan seperti aku. Jadi jangan dicari suami seperti Rasulullah. Tidak ada. Rasul adalah sebaik-baik suami. Tidak ada yang mampu menyamai Rasulullah. Semua suami yang pernah diciptakan tidak ada yang mampu menyamai Rasulullah. Jadi Rasulullah itu adalah suami terbaik yang pernah ada. Tidak ada lagi sebaik dengan Rasulullah. Jadi jangan pasangkan suami kita harus seperti Rasulullah. Itu sampai ketika masa segegoti. Sampai minta nasi kupang. Alamat palsu. Ayo tinting bos. Berani tas songkok juga ikat cipu-cipu. Apa kita kan nak boleh. Ni bisa tambah tunai, ni bisa tambah tunai. Kita nggak 20. Ya, nampak biasa itu boleh kecinikan lagi barang bandang. Semakin besar Nabi Yusuf, Bapak Ibu sekalian. Yusuf semakin gagah. Zulaikha tidak mau kalau Yusuf jatuh di tangan orang lain. Satu, yang kedua, sudah lebih 20 tahun Zulaikha bersama Nabi Yusuf, tapi Zulaikha masih perawan. Kenapa itu? Kira-kira karena ternyata suaminya tidak ada pistolnya. Makanya bertemu dengan Nabi Yusuf yang begitu gagah. Akhirnya dia, aduh, saya ini sudah lama sama suami tidak pernah disentuh, tidak pernah, pahamlah. Ini bahasa untuk 18 tahun ke atas. Yang sudah menikah. Karena banyak sih juga yang 18 tahun ke atas belum menikah. Akhirnya Zulaikha ini jatuh cinta dengan Yusuf. Pada suatu waktu suaminya Zulaikha pergi bersama dengan semua anggotanya, pembantu juga, pokoknya si Parwar Nabi Yusuf. Zulaikha taat dengan suaminya, sayang dengan suaminya, tapi karena suaminya tidak punya pistol, ya akhirnya syahwatnya. Zuina linnasi hubbus syahwat, sesungguhnya manusia itu diliputi dengan syahwat, keinginan untuk makan, keinginan untuk minum, tidur, pergi, pakaian, keinginannya itu syahwat semua itu. Keinginan untuk berkeluarga, keinginan untuk punya anak itu syahwat semua itu. Karena Zulaikha ini manusia maka diliputi dengan syahwat. Maulah dia meraih Nabi Yusuf. Sekarang ini tinggal kita berdua. Si Parwar Mama bikin Nabi Yusuf. Penapasan itu pencuma. Si Parwar Mama bikin Nabi Yusuf. Pokoknya ya pakong ke kubura-kubura ni kunna. Ya, menteng itu waktu mereka. Begitu bahasanya. Kira-kira kalau translate-nya ke bahasa Penco. Ya macam nak boyan jo. Sebenarnya apa ya? Yusuf juga mau. Tapi karena anjo tak pakai dalam barang-barang, batu. Nah karena dia aku Yusuf. Tidak kali unjo. Akhirnya Yusuf takutlah kamu kepada Allah. Maka Yusuf mengatakan, saya tidak mau Zulaikha karena saya takut kepada Allah. Kira-kiranya kita singkat menjadi murnikan di sini. Ada kan? Ada. Iya. Kalau ada yang menawari seperti itu ya, janganlah, saya takut kepada Allah. Saya takut kepada kamu, takut kepada Allah. Kata Nabi, tidak Yusuf, kita sekarang ini cuma berdua. Kata Zulaikha, kata Yusuf, tidak, Allah menyaksikan kita Zulaikha. Saya tidak mau Zulaikha. Apa kata Zulaikha? Jangan alim Yusuf, ayo mi. Dipanggil terus Nabi Yusuf. Tuh ditarik sampai akhirnya itu Zulaikha itu pulang cerita itu menari-nari. Kese ko di hodi. Amin sempurna, ayo tanya kusti. Dirayu Nabi Yusuf ini, dirayu dengan beberapa gumbalan. Perakasan sudah siap Yusuf, kau tinggal loncat-loncat di situ, sudah pasti dapat Yusuf. Tidak perlu lagi keluar rumah Yusuf. Saya sudah siap di sini. Ini sudah pada waktu itu memakai pakaian, ya tidak pakaian dalam. Ya tidak usah dibayangkan ya, yang dibayangkan anak muda ini ya. Bahagia dia anak muda. Yang dibayangkan. Sudah pada saat itu betul-betul meraih Nabi Yusuf. Tapi Nabi Yusuf tidak mau. Tetap tidak mau. Berlarilah lagi Nabi Yusuf menuju pintu.
kayak ini piling India, ya berlari, Zulaikha di belakang menyusul. Hamko Habib, diraih terus Nabi Yusuf, ditarik, sampai akhirnya Nabi Yusuf sampai di pintu. Di pintu Nabi Yusuf pegang nata kali kinjo apa istilahnya jalan paketnya. Pak kuncinya Nabi Yusuf, besok baju Nabi Yusuf, keke di bokok. Pas tasuk dipakai buka ternyata dia kurangnya dari pantarangan Zulaikha. Mati. Nah, dia putarlah cerita apa nak. Wahai suamiku, ini Yusuf ini mau kena kurang ajar ini Yusuf. Lo kena perkosa. Nah, sekarang ini jadi contoh. Ibu-ibu jangan suka putar cerita. Kau yang telah memilih aku, kau yang sakiti aku. Kau putar cerita sehingga aku yang salah. Jangan putar cerita, sampaikanlah yang sebenarnya. Ini mohon maaf ya Pak, tapi kalau ada ustadz ini jangan sampai saya dibilang ustadz pelawak. Ya. Saya cuma selingan, jangan sampai ibu bosan. Tapi ambil hikmah daripada apa yang sampaikan, karena apa yang sampaikan ini pelajaran besar. Karena ini saya anggap pelajaran besar karena saya juga anggap pelajaran besar. Harus pelajari. Nah, gitu. Lanjut Bapak Ibu sekalian. Zulaikha mengatakan seperti ini. Wahai suamiku, ini Yusuf mau kena perkosa. Lo kena macam-macam, lo kena kurang ajar Nabi Yusuf. Kurang ajar ke Nabi Yusuf. Tiba-tiba ada suara dari ayunan. Tuh. Suara dari ayunan itu berkata, kalau bajunya Yusuf robek di depan berarti Yusuf yang salah, tapi kalau di belakang berarti Zulaikha yang salah. Diperiksa bajunya ternyata di belakang yang robek, berarti Zulaikha yang salah. Tapi karena istri menteri, istri pejabat besar, tidak boleh. Pan rekinere dapat menteri ne puna bainin ne panggokan kambang, akhirnya ditutuplah. Ditutup berita itu, ditutup kejadian itu selana Andrena nakalangiran masuk luka. Apa kejadian? Rambutnya. Sudah mesti curang tenggam lah. Nah, dia putar. Ini Yusuf mau kena perkosa. Keluar cerita, keluar suara dari ayunan. Kalau di depan robek berarti Yusuf yang salah. Tapi kalau di belakang robek berarti Zulaikha yang salah. Tuh. Jadi saya juga sampaikan ini, jangan coba-coba pancing-pancing perempuan. Tuh. Itu Zulaikha ini contohnya ini. Ya. Tapi ini kita jadikan sebagai contoh yang baik karena saya yakin kita semua hadir di sini ini penuh dengan iman, insyaallah ya. Jangan dimaknai dengan yang tidak, dimaknai dengan yang negatif, kita maknai dengan yang positif. Nah, karena istri menteri, istri pejabat ditutuplah kejadian itu supaya tidak rusak namanya Pak Menteri. Nah, di kawasan atau tuata mana tuti kamu mandi cakuna puna butuh pasti rasai. Akhirnya karena ini kejadian yang busuk, ya, cerita nurantasa terciumlah keluar. Lalu cerita atas labi-labi ji sulu akhirnya orang ngasih berina para nabi menteri. Anjir berina Zulaikha istri Pak Menteri itu jatuh cinta sama pembantunya Yusuf. Pasti lamanya dia jatuh cinta sama pembantunya, berarti itu Zulaikha itu tahu pongor. Dicerita jeleknya, puan dicerita. Padahal itu Zulaikha dia orang cantik sekali, kenapa mau sama pembantunya? Batunya istrinya menteri asal iyo. Ayo pun nasi butuh leparan nih babain nih pokoknya. Nganu nih. Selama cube batu sere atamaro lama sangkin anggan nasi metri ini cube kan keliling nih. Ya, tasampuro nama ini cerita. Terus jadi entah Pak, Anda jadi Anda itu sampai Anda pada masa cerita ya. Iya, dia kita nak bagi yang cerita. Harus punya kebayangan ngasih nak pada cerita ya. Ya baik kamu dah 10 kita 10 teman ini, sigur juga. Lah bisa dijang. Iya, lagi. Bongon aja tahu cerita. Itu yang itu sembahyang. Bongon na kuning, masker na hijau. Baju na putih. Ndi batu-batu na ini. Kama bendera partai. Anda jadi cerita, timayar yang maling-maling bongon di kamanyo, timayar yang maling masker pun di kamu. Anda jadi cerita, lagi sejam, la ilaha illallah. Ini yang terjadi ini pada gosipnya Zulaikha. Akhirnya apa yang terjadi? Zulaikha ini dendam. Ini habitatnya ini perempuan juga seperti itu. Jadi kalau apa perempuan itu boleh bisa apa boleh jadi dia mengikhlaskan, tapi belum tentu dia melupakan. Misalnya ini toh
putus sama cewek. Nah, dia enggak apa-apa. Enggak apa-apa Ji, putus. Saya pasti yakin dia akan selalu ingat. Kenapa? Karena saya pernah alami. Begitu. Ya, itu dunia kelam. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin ardhuha samawati wal ardh. Sudah hafal itu? Belum. Bersegeralah kamu menuju jalan pertaubatan. Orang yang menuju jalan pertaubatan disediakan surga seluas langit dan bumi. Sampai ku cari lagi nikmatnya surga, tapi kayaknya repet waktu ini belum selesai ceritanya Nabi Yusuf. Akhirnya apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian, ditutup terdengar berita ini, Zulaikha ini marah. Kurang ngajar anak kena cerita. Kurang ngajar, marah Zulaikha ini. Taya milaso. Saya akan undang kalian semua datang ke rumahku. Ini lalu nawan-nawanan nih, tapi saya bahasakan nih, karena kalau saya bicara dalam hati pasti ada kelengir ini. Ini perasaannya Zulaikha. Taya akan saya undang kalian. Kurang ngajar kan, Andre nalik bagi cini Yusuf nampak cara dituk kanak-kanak. Akhirnya diundanglah semua istrinya menteri, kurang lebih 10 orang diundang. Ada yang tak pak? 10 orang itu yang nanggap, ini bagus, Anda jadinya. Bagus, undang semua. Datanglah ke rumah ke istananya Zulaikha, disediakan buah, disediakan pisau. Maka kemudian disediakan istilahnya taipa setengah tino di pasar angin jo istrinya ngasih menteri disediakan pisau. Duduklah semua itu istri menteri itu berbaris. Maka kata Zulaikha, ya Yusuf, ukhruj, keluar. Pacini kami galenu, toh? Pacini kami galenu malu kamu kok? Ya. Pokoknya kau lewat seperti Arjuna. Ya. Akulah pangeranmu. Ada yang masih ingat itu? Enggak. Berarti masing-masing masih kecil semua ini. Bapak pasti pernah ingat itu ya? Filmnya itu, Akulah Pangeranmu. Disuruh lagi ke Yusuf seperti pangeran jalan, supaya kau dilihat istri-istrinya menteri itu kurang ngajar, saya ini dihina-hina. Disuruh keluar itu Nabi Yusuf. Jalanlah Nabi Yusuf seperti pangeran. Dia lewat Nabi Yusuf, semua mata terpana melihat wajahnya Nabi Yusuf. Baru kemudian semua wanita itu berkata, pantas saja Zulaikha jatuh cinta kepada Nabi Yusuf. Tidak Nabi dipanggil Yusuf. Pantas saja Zulaikha jatuh cinta kepada Yusuf. Kenapa? Aneh Yusuf, tiai rupa tahu biasa. Malaikat aneh Yusuf aneh. Berjalan Nabi Yusuf sehingga akhirnya dia lewat. Tidak terasa ada beberapa ibu-ibu itu, ada satu orang ibu-ibu tidak potong tangannya. Pas lewat Nabi Yusuf, baru kemudian tak perlu ini mang, baru kemudian dia merasakan sakit sekali. Hanya melihat wajahnya Nabi Yusuf. Nah, boleh menghayati, tidak boleh menghayat. Ya, kasih kencang. Boleh menghayati, tidak boleh menghayat. Akhirnya kita kembali ke awal cerita bahwa memang mati itu mudah. Di mana mudahnya? Contoh Nabi ya, wajahnya Nabi Yusuf yang ditatap, yang dia hanya seorang manusia biasa, utusan dari Allah. Dia juga punya buang air besar, dia buang air kecil, dia makan, dia minum. Menatap wajahnya Nabi Yusuf, tidak terasa itu jarinya dipotong. Hanya menatap wajahnya Nabi Yusuf. Maka betullah hadis Rasulullah SAW bahwa ada manusia nanti ketika mati itu seperti sandrapan kita di kapiu ji lapas sak misuruhnya mana. Kenapa? Karena pada saat dia akan sakarat, pada saat dia akan meninggal, datanglah wajah malaikat yang begitu tampan. Bagaimana itu tampannya itu malaikat? Malaikat tidak pernah BAB, tidak pernah bunga air kecil, tidak pernah TikTok, tidak pernah pakai aplikasi, dia ganteng seganteng-gantengnya. Datanglah malaikat. Berarti mana bagi? Lebih lagi.ได้lelah. Lanjut. Menatap wajah Nabi Yusuf saja wanita itu tidak merasakan dia potong tangannya. Nah, orang yang soleh, orang yang di semasa hidupnya tidak pernah tinggalkan sholat. Alhamdulillah di sini tidak ada yang pernah tinggalkan sholat, ya. Selama hidupnya tanpa lele pasti jalan-jalan.
selama hidupnya tidak pernah kencing berdiri. Nah, ini bapak-bapak ini sering terjadi, tapi di sini insya Allah enggak. Biasa itu sopir-sopir kan jadi main pun napuner mutami kan jadi mana pati. Orang yang kencing berdiri tadi ya kira. Sana sukaran itu lalu pasukan nyawata, apalagi bulatan reki bisa. So, nanti kalau bulatan raja ini Ustaz, nggak bisa pakai batu. Bulatan reki batu bisa pakai daun, asal terong kau usah. Kata lagi. Agama ini mudah, tapi jangan terlalu dipermudah. Jangan dimudah-mudahkan sekali. Ada boleh sampaikan dan nak boleh sampaikan. Anda boleh maintain, boleh jadi mempo. Anda boleh mempo. Tindro, piste. Anda boleh tindro Ustaz. Malah kalau rajin, tayamum gimana? Anda tuh mau kulit tayamum Ustaz. 5 kue kulit gigi, mantap bisa juga. Tangan juga bisa. Tidak. Pokoknya selama panca indera ini masih ada, maka laksanakan sholat. Tidak ada kata tidak, kecuali perempuan kalau datang waktunya. Perempuan ini ada masanya dia tidak sholat. Kalau laki-laki tidak